Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahbik Aulia. Oke, jadi beberapa hari lagi kita akan melaksanakan UTBK SBMPTN. Oke, jadi di hari ini aku bakalan bahas soal TPS UTBK SBMPTN lagi. Nah, untuk soal yang aku bahas ini merupakan soal penalaran umum dan untuk materinya itu mengenai perbandingan. Nah, untuk soal perbandingan ini merupakan soal yang sering muncul juga di UTBK sebelumnya dan kemungkinan juga akan keluar di UTBK tahun ini. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba lihat soal perbandingan ya. Oke, jadi sebelum itu aku ingetin lagi untuk soal perbandingan itu ada beberapa jenis, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, ada perbandingan dalam soal cerita matematika. Oke, kita baca dulu soalnya. Dalam waktu 3 hari, si Aziz mampu membuat anyaman sebanyak 15 buah. Sedangkan Teda memerlukan waktu 5 hari. Banyak anyaman yang diperlukan keduanya dalam waktu seminggu adalah. Oke, berarti di sini di soal si Aziz mampu membuat 15 anyaman dalam waktu 3 hari. Kemudian si Teda mampu membuat anyaman sebanyak 15 buah dalam waktu 5 hari. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi di sini karena ditanyanya anyaman yang dihasilkan oleh keduanya dalam waktu seminggu, kita harus tahu berapa sih masing-masing per hari yang dihasilkan oleh si Aziz maupun si Teda. Kita cari dulu ya berapa anyaman yang dihasilkan oleh si Aziz maupun si Teda. Untuk anyaman yang dihasilkan si Aziz berarti kita tinggal bagiin aja. 15 buah dibagi 3. 15 buah bagi 3 berapa? Ada 5 anyaman. Kemudian kita cari lagi. Berapa sih banyak anyaman atau kecepatan yang diperlukan si Teda untuk membuat anyaman per hari? Berarti 15 buah dibagi 5 hari. Jadi ada 3 anyaman. Nah, sekarang kita udah dapat nih masing-masingnya berapa per harinya. Ya udah, untuk menempatkan banyaknya anyaman selama seminggu kita tambahin aja dulu 5 anyaman ini ditambah 3 anyaman ini terus dikali sebanyak seminggu. Seminggu berapa hari? 7. Berarti 5 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 56 anyaman. Oke, jadi jawabannya itu adalah 56 anyaman. Oke, jadi di sini ini soal perbandingan juga ya teman-teman, karena kita mendapatkan berapa banyak anyaman dengan kita membandingkan berapa sih banyak buah dan berapa hari yang diperlukan, sehingga kita dapatkan anyaman per harinya berapa. Oke, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita akan berpindah ke soal yang lain, dan ini merupakan model soal perbandingan berbalik nilai. Kita baca dulu soalnya. Suatu pekerjaan konveksi yang memiliki 16 orang pekerja dapat menyelesaikan 75 lusin baju dalam waktu 12 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 8 hari? Oke, bagi teman-teman yang bertanya kenapa ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai, karena di soal kita lihat sebanyak 16 orang pekerja itu memerlukan waktu 12 hari untuk menghasilkan 75 lusin baju. Nah, jika waktu yang diperlukan hanya 8 hari dan baju yang dihasilkan itu 75 lusin juga, maka kita memerlukan jumlah pekerja yang lebih banyak. Maka ini dikenal dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, kita bikin dulu. 16 orang pekerja itu memerlukan waktu 12 hari. Oke. Kemudian X pekerja itu memerlukan waktu 8 hari. Kenapa aku bikin X pekerja? Karena kita belum tahu berapa sih jumlah pekerjanya. Nah, kenapa di sini aku tidak memasukkan 75 lusin? Karena di sini di soal kita hanya fokus jumlah orang dan harinya aja. Jadi 75 lusinnya ini nggak usah kita masukkan. Oke.
Nah, lalu gimana caranya? Nah, caranya itu kalau teman-teman udah merubah soal ceritanya dalam bentuk pernyataan seperti ini, nah sekarang teman-teman bikin aja 16 per X sama dengan 12 per 8. Nah, namun karena ini perbandingan berbalik nilai, maka salah satunya harus teman-teman balik. Bisa teman-teman balik 16 per X menjadi X per 16 atau 12 per 8 menjadi 8 per 12. Tapi di sini aku mau rubah yang 8 per 12 aja, sama dengan 16 per X sama dengan 8 per 12. Oke, sampai di sini paham ya? Karena di sini perbandingan berbalik nilai, teman-teman rubah aja, balikkan aja. Yang 12 ini di bawah, yang 8 ini di atas. Oke ya, tapi kalau dia perbandingan senilai, nggak ada yang dibalik-balik, tetap 12-nya di atas, 8-nya di bawah. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal kali silang aja. 16 kali 12 per 8 sama dengan 192 bagi 8. 192 bagi 8 sama dengan 24. Oke, jadi jumlah pekerja yang diperlukan untuk 8 hari itu adalah 24. Nah, kita baca lagi soalnya. Berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Oke, jadi di sini yang ditanya pekerja yang ditambahkan gitu. Nah, karena sebelumnya itu udah ada 16 pekerja, kita tinggal kurangin aja. 24 kurang 16 sama dengan 8. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke ya. Oke, bagi teman-teman yang bingung contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai itu apa aja. Nah, untuk perbandingan senilai itu biasanya kayak perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu peminjaman. Karena kan semakin lama kita menabung, jumlah tabungan kita itu juga bisa semakin banyak. Kemudian antara perbandingan jumlah barang dan harga barang gitu. Semakin banyak harga barang, maka harganya juga semakin mahal. Kemudian perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pekerja gitu. Karena untuk perbandingan berbalik nilai itu apa aja? Ada perbandingan antara jumlah pekerja dan waktu penyelesaian, seperti contoh soal yang tadi. Kemudian ada perbandingan antara jumlah hewan dan waktu menghabiskan makanan. Kemudian juga ada perbandingan antara kecepatan sebuah mobil dan waktu tempuh. Oke, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3 untuk soal perbandingan jenis lainnya. Kita baca dulu soalnya. Jika suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin 1, 2, atau 3 saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 16 menit, 32 menit, atau 32 menit. Jika ketiga mesin tersebut digunakan secara bersamaan selama 6 menit, maka pekerjaan memfotokopi tersebut selesai. Oke, jadi di sini yang ditanya itu adalah jika mesin fotokopi yang memiliki jumlah waktu penyelesaiannya ini berbeda digabungkan, maka berapa sih yang terselesaikan jika dia memerlukan waktu 6 menit gitu. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, caranya di sini teman-teman cukup menggabungkan berapa sih jumlah bagian yang bisa terselesaikan dengan 3 mesin fotokopi ini gitu. Caranya gimana? Teman-teman bikin aja perbandingan 1 per 16 ditambah 1 per 32 ditambah 1 per 32. Oke, berapa? Kayak gini ya. Berarti kita samain penyebutnya menjadi 32. 32 bagi 16, 2 kali 1, 2. 32 bagi 2, 32, 1 dikali 1, 1. Oke. Kemudian 2 ditambah 1, ditambah 1, 4 per 32 sama dengan 1 per 8 bagian. Oke, sekarang kita udah dapat berapa sih jumlah bagian yang bisa terselesaikan oleh mesin fotokopi ini jika digabung ketiganya. Nah, kan ada soal ditanya berapa banyak yang bagian yang bisa terselesaikan selama 6 menit. Nah, yaudah teman-teman tinggal kaliin aja. 1 per 8 bagian dikali 6 sama dengan 3 per 4 sama dengan 0,75. Jadi jika digunakan secara bersamaan selama 6 menit, maka pekerjaan dapat diselesaikan itu adalah 0,75 bagian. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal yang
jika digabung berapapun jumlah digabung mesin fotokopinya maupun 6 maupun 10 caranya tetap sama ya teman-teman. Teman-teman jumlahin dulu berapa bagian bisa diselesaikan dengan jumlah fotokopi itu, baru teman-teman kaliin dengan berapa jumlah menit yang diperlukan. Oke, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Kita baca dulu ya soalnya. Perbandingan umur Rahmi dan Oik adalah 2:3. Jumlah umur keduanya adalah 45 tahun. Umur Rahmi adalah... Oke, jadi kita jawab ya. Nah, jadi perbandingan umur Rahmi sama Oik itu kan 2/3. Oke, jadi kita misalkan aja umur Rahmi ini 2x, umur si Oik 3x. Nah, maka karena di soal itu katanya jumlah keduanya itu adalah 45, jadi kita tambahin aja 2x tambah 3x sama dengan 45. 2x tambah 3x berapa? 5x sama dengan 45. X sama dengan 9. Oke, gitu ya. Nah, jadi umur si Rahmi itu berapa? Kan di sini kan ada x-nya 9. Ini kan 2x si Rahmi, ya udah 2 dikali 9 sama dengan 18 tahun. Oke ya. Atau cara gampangnya teman-teman bikin perbandingan aja. Tadi kan katanya Rahmi 2, Oik 3. Jumlah keduanya itu 45. Kita bikin aja perbandingan 2/5. Kenapa 5? Jumlah perbandingan keduanya dikali jumlah keduanya 45. Kayak ini ya teman-teman, 2/5 dikali 45 sama dengan 18. Oke, jadi jawabannya yang A. Gampang ya. Tapi aku lebih suka pakai cara yang seperti ini daripada yang ini. Tapi kalau teman-teman masih bingung pakai cara ini, teman-teman bisa pakai cara ini. Yang manapun yang teman-teman gunakan caranya boleh aja, yang mana teman-teman pahami. Oke ya. Nah, mungkin itu pembahasan soal dari aku. Aku harap kalian mengerti dan paham dari penjelasan aku. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!